Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Statistika Probabilitas pertemuan ke-9. Nah, dengan topik variabel acak dan kontinu. Nah, lalu kita akan membahas di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari salah satu konsep penting dalam statistika probabilitas, yaitu bagaimana membedakan data atau kejadian yang nilainya itu bersifat kontinu atau mungkin juga tidak terbatas. Nah, pada angka tertentu saja gitu ya. Nah, materi ini sebenarnya sangat penting karena memang banyak sekali fenomena di dunia nyata itu bersifat kontinu. Ya, contohnya seperti tinggi badan manusia, suhu udara, waktu tunggu pelanggan, kecepatan kendaraan, tekanan darah gitu ya, atau mungkin juga hingga sensor sistem IoT. Nah, semua contoh-contoh tersebut itu tidak dapat dihitung satu persatu gitu ya. Dan memang itu sangat banyak, bahkan memang tak terhingga. Dalam materi ini, kita akan mempelajari konsep variabel acak kontinu seperti PDF, CDF, atau serta distribusi kontinu yang memang paling umum digunakan, yaitu distribusi uniform, eksponensial, dan normal. Nah, pemahaman konsep ini menjadi dasar penting, terutama untuk machine learning, data science, artificial intelligence, simulasi, sampai analisis data modern. Nah, di pertemuan ke-9, kita akan fokus mempelajari tentang distribusi probabilitas kontinu. Jika pada materi sebelumnya, di pertemuan sebelum UTS, kita banyak membahas tentang probabilitas diskrit. Nah, maka sekarang kita akan masuk ke probabilitas kontinu yang memang memiliki perbedaan pendekatan di sini. Nah, dalam variabel diskrit, probabilitas itu dihitung untuk nilai tertentu saja. Misalnya contoh peluang munculnya angka 6 di dadu. Namun, ketika variabel kontinu, probabilitasnya dihitung dalam bentuk interval yang memang rentang nilainya itu ada ketentuannya. Nah, hal ini karena jumlah kemungkinan nilainya itu sangat banyak, tidak cuma 6 seperti sebuah dadu, maka tidak dapat dihitung satu persatu. Nah, materi ini sebenarnya sangat penting karena sebagian besar fenomena di dunia nyata itu lebih cocok dimodelkan menggunakan distribusi kontinu. Nah, selain itu ada konsep PDF CDF ya yang memang kita akan pelajari hari ini ya dan menjadi pondasi berbagai macam metode statistik lanjutan seperti regresi, inferensi statistik, machine learning, neural network, atau analisis resiko. Nah, pertama kita bahas variabel acak kontinu dan distribusi ya. Jadi slide ini sebenarnya memberikan gambaran umum ya mengenai isi materi di pertemuan ini. Nah, ada tiga topik utama yang akan kita pelajari, yaitu topik pertama yaitu variabel acak kontinu. Kita akan mempelajari pengertian karakteristik perbedaan antara variabel kontinu ya dan diskrit di sini. Nah, mahasiswa nanti ya harus memahami bahwa variabel kontinu itu tidak memiliki jumlah nilai atau memiliki jumlah nilai yang tidak terbatas ya dalam satu interval. Nah, untuk topik keduanya, nanti ada pembahasan tentang VDF dan CDF. Ya. VDF atau Probability Density Function ini digunakan untuk menggambarkan kepadatan probabilitas ya di suatu distribusi kontinu. Nah, sedangkan CDF atau Cumulative Distribution Function ini digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif ya sampai titik tertentu. Nah, topik 3 gitu ya, itu adalah distribusi kontinu utama yaitu distribusi uniform di mana distribusi uniform itu adalah salah satunya ya. Lalu ada distribusi eksponensial, distribusi normal. Nah, ketiga distribusi ini sangat penting ya dalam statistika karena banyak digunakan dalam penelitian, data science, machine learning, rekayasa sistem, ekonomi, bahkan simulasi. Nah, kita bahas tujuan pembelajaran. Ya, pada pertemuan ini kita ada 4 tujuan pembelajaran utama, yaitu pertama, ini adalah bagaimana kita memahami variabel acak kontinu. Jadi mahasiswa nanti diharapkan mampu mengenali ciri-ciri variabel kontinu, lalu membedakan dengan variabel diskrit. Contohnya tinggi badan, suhu, atau waktu yang memang merupakan kontinu dengan nilai ya yang nilainya mungkin dapat berada di mana saja ya atau dalam suatu rentang mana saja gitu ya. Nah, tujuan kedua nanti kita akan menjelaskan tentang yang namanya PDF dan CDF. Nanti mahasiswa harus memahami bagaimana probabilitas pada distribusi kontinu itu dihitung, terutama menggunakan luas area di bawah kurva. Tujuan ketiga yaitu mengidentifikasi berbagai distribusi kontinu yang umum digunakan, terutama uniform, eksponensial, dan normal. Nah, lalu ada tujuan keempat. Ini menerapkan distribusi kontinu dalam kasus nyatanya seperti analisis data, machine learning, atau sistem antrian, sampai pengolahan data sensor di sini. Nah,
Ada variabel acak kontinu. Ya, variabel acak kontinu ini adalah variabel yang memang dapat mengambil nilai apapun gitu ya dalam suatu interval tertentu. Tidak nilainya, jadi jumlah nilainya itu tidak terbatas ya. Yang memang dan memang tidak dapat dihitung satu persatu di sini. Bedanya dengan variabel diskrit yang memang memiliki nilai terpisah seperti jumlah mahasiswa atau hasil lemparan dadu, variabel kontinu ini tidak memiliki nilai pecahan, sehingga desimal yang memang sangat detail, contohnya seperti tinggi badan seseorang bisa saja 170 atau mungkin juga 170,5 atau 170,52 gitu ya, dan seterusnya. Kadang tuh tanpa batas. Nah, contoh lain seperti suhu udara yang memang nilainya contohnya seperti 30,1 derajat atau 30,15 ya atau 30,15 atau bahkan 30,156 ya derajat gitu ya. Jadi pecahan satu, pecahan ke 15, pecahan ke ratusan gitu ya. Nah, waktu tunggu ini juga dapat menjadi variabel kontinu ya karena waktu yang memang dapat diukur hingga pecahan detik sampai sangat kecil per mili detik ya. Dalam dunia nyata, sebagian besar penggunaan fisik ini menggunakan variabel kontinu di sini. Nah, ada perbedaan dari diskrit dan kontinu di mana kita menjelaskan perbedaan mendasar antara variabel diskrit dan kontinu. Variabel diskrit ini memiliki jumlah nilai terbatas. Contohnya dihitung satu persatu. Contoh seperti jumlah mahasiswa dalam kelas atau jumlah kendaraan atau jumlah hasil lemparan dadu gitu ya. Nah, nilai diskrit biasanya berupa bilangan bulat. Nah, sebaliknya kontinu itu tidak memiliki nilai yang memang sangat bulat gitu ya. Jadi jumlah nilainya yang sangat banyak, bahkan mungkin tak terhingga dalam satu interval, contohnya tinggi badan, suhu, waktu, berat badan, atau kecepatan. Nah, perbedaan ini menjadi sangat penting karena memang mempengaruhi metode perhitungan probabilitasnya. Nah, pada variabel diskrit yang digunakan seperti PMF atau probability mass function, ini sebagian besar ini nah, sedangkan untuk variabel kontinunya biasanya digunakan untuk PDF ya, atau probability density function di sini. Nah, pada distribusi kontinu, probabilitas itu tidak dihitung pada satu titik tertentu saja, melainkan itu sebagian luas dari area kurva yang terdistribusi gitu. Nah, kita bahas PDF atau probability density function ya. Nah, PDF atau probability density function ini adalah fungsi matematika yang memang menggambarkan kepadatan probabilitas di satu variabel kontinu. Nah, PDF sebenarnya bukan probabilitas langsung, melainkan ukuran kepadatan yang memang kemungkinan suatu nilai muncul relatif terhadap suatu nilai lain gitu ya. Jadi semakin tinggi nilai PDF di satu titik, maka semakin besar kemungkinan variabel berada di sekitar titik tersebut. Contohnya distribusi normal gitu ya. Pada di area yang sekitar mean yang memiliki nilai PDF yang paling tinggi karena memang sebagian besar data itu berada pada nilai sekitar rata-rata. Nah, sedangkan kalau nilai areanya jauh dari nilai mean, ya, biasanya memiliki nilai PDF lebih kecil. Nah, jadi penting dipahami bahwa pada distribusi kontinu probabilitas itu dapat pada satu titik bernilai 0 karena memang untuk probabilitas itu dihitung berdasarkan interval atau luas atau area di dalam sebuah kurva di sini. Nah, sifat PDF di sini jadi ada sifat-sifat PDF. Nah, jadi di PDF ini memiliki beberapa sifat penting yang memang harus dipahami. Jadi sifat pertama adalah non negatif. Jadi nilai PDF ini akan selalu besar atau sama dengan 0 gitu ya. Ya, untuk semua nilai X gitu. Ya. Jadi, tidak memungkinkan kepadatan probabilitas itu bernilai negatif. Ya, sifat kedua adalah nilai luas total ya, di bawah kurva VDF yang memang selalu sama dengan nilai 1. Nah, hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa total probabilitas dari seluruh kemungkinan kejadiannya adalah pasti atau 100%. Nah, sifat ketiga adalah probabilitas itu dihitung sebagai luas area di bawah kurva di sini. Nah, jadi jika menghitung probabilitas suatu variabel pada interval tertentu, maka area pada interval tersebut itu harus diintegrasikan. Nah, konsep integral ya ini sangat penting dalam distribusi kontinu karena memang probabilitas itu tidak lagi dihitung per titik ya seperti pada distribusi diskrit di sini. Nah,
Untuk konsep PDF probabilitas sebagai luas area, nah pada slide ini kita jelaskan contoh konsep utama dari distribusi kontinu probabilitas gitu ya sebagai luas area di bawah kurva PDF. Nah, untuk menghitung probabilitas P dalam A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Nah, kita harus menentukan interval A dan B, kemudian mengintegrasikan, ya integralkan fungsi PDF pada interval tersebut. Nah, hasil integral tersebut nanti merupakan probabilitas variabel pada di antara A dan B. Nah, hal ini penting, biasanya harus dipahami ya. Ini adalah variabel yang kontinu, probabilitasnya tepat ya pada satu titik selalu yang memang eh, titiknya itu selalu nol di sini. Artinya sebenarnya Px itu sama dengan A ya atau sama dengan nol. Yang memang hal ini karena luas garisnya pada suatu titik ini tidak memiliki area. Karena memang di dalam distribusi kontinu itu tidak selalu berbicara tentang rentang nilai atau suatu nilai tunggal gitu ya. Nah, lalu di sini jadi ada juga yang namanya cumulative distribution function ya atau CDF di sini. CDF ya ini adalah fungsi yang memang menyatakan probabilitas kumulatif bahwa variabel acak X ini bernilai kurang dari satu sama dengan suatu nilai tertentu gitu ya. Jadi secara matematis kalau ditulisnya fx sama dengan px sama dengan lebih kecil sama dengan x. Jadi artinya PDF ini menunjukkan akumulasi probabilitas dari minus ya tak hingga sampai titik x dari nilai CDF ya yang memang selalu berada di bawah di antara 0 dan 1 di sini. Nah, karena memang representasinya ini akan merepresentasikan probabilitas kumulatif. Bentuknya, grafiknya CDF ini biasanya berupa kurva S di sini. Jadi akan terus naik ya atau secara monoton. CDF ini sangat berguna karena memang memudahkan perhitungan probabilitas interval tanpa harus melakukan integral yang berulang kali di sini. Nah, untuk rumusnya yang ini, jadi untuk rumus kumulatif distribusi function, nah kita bahas rumus kumulatif distribusi function atau CDF. Nah, jadi secara lebih mendalam, CDF ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif suatu variabel acak kontinu. Artinya, CDF ini menunjukkan peluang bahwa variabel acak X bernilai kurang dari satu sama dengan suatu nilai tertentu di X ya. Jadi rumusnya yang di sini CDF ini Fx sama dengan Px kecil dari sama dengan X gitu ya. Di mana X sama dengan Ft dt di sini. Jadi mari kita pahami simbol-simbolnya ya. Yang pertama rumus fx-nya di mana ini adalah fungsi distribusi kumulatif atau mungkin juga CDF gitu ya. Nah, atau CDF di sini. Nah, terus ada px lebih kecil sama dengan 0 sama dengan x ya. Jadi ini berarti probabilitas bahwa variabel acak x ini bernilai kurang dari satu sama dengan x ya atau simbol f yang ini adalah atau simbol integral di sini ini digunakan untuk menghitung luas area kurva di sini gitu ya. Nah, lalu ada T, ini adalah T ini adalah fungsi PDF ya pada probabilitas distribution function. Ini T ini adalah tanda variabel dummy integral ya. Ini tidak terbatas di mana artinya batas bawah dimulai dari nilai negatif hingga tak hingga ya. X ini adalah batas atas probabilitas yang memang dihitung konsepnya seperti ini. Jadi konsep pentingnya adalah CDF ini menghitung total luas ya di area bahwa kurva PDF itu sebelah kiri hingga titik X karena memang probabilitasnya itu direpresentasikan sebagian luas area. Karena semakin besar nilai X ya maka semakin besar pula nilai CDF-nya. Jadi jika kita menghitung probabilitasnya ya nilai ini berada pada nilai dua interval antara A dan B di sini sesuai dengan rumusnya. Maka bisa dirumuskan seperti ini. P ini A lebih kecil dari sama dengan X, lebih kecil sama dengan B, sama dengan FB, sama dengan dikurangi FA. Di mana penjelasan simbol di sini A di sini adalah batas interval ya. Dan B ini adalah batas atas interval. Jadi A itu adalah batas bawah, B itu adalah batas atas. Nah, lalu ada FB. FB di sini adalah probabilitas kumulatif dari titik B-nya. Lalu ada FA di sini. Ini adalah probabilitas kumulatif ya pada titik A di sini. Jadi probabilitas itu diperoleh ya. Jadi probabilitas itu interval itu bisa diperoleh ketika dengan mengurangi probabilitas kumulatif di batas atas dengan probabilitas kumulatif di batas bawah ya. Nah,
Jadi slide ini juga sebenarnya menjelaskan di mana probabilitas distribusi ini pasti sama dengan satu di sini. Nah, lalu apa sih hubungan PDF dan CDF? Ya, jadi kita mempelajari hubungan antara PDF dan CDF. Hubungan ini sebenarnya sangat penting karena PDF dan CDF ini sebenarnya merepresentasikan distribusi probabilitas yang sama, tetapi memang dalam bentuk berbeda. Nah, CDF sebenarnya diperoleh dari integral PDF. Nah, sedangkan PDF gitu ya, ini diperoleh dari turunan CDF. Ya. Nah, jadi hubungan pertama di sini, jadi dari rumus yang di bawah, untuk F ini adalah Fx ini adalah CDF, sedangkan Ft di sini ini adalah PDF gitu ya. Nah, integralnya itu dihitung dari luas area di bawah kurva PDF ya. Dari negatif tak hingga ya, hingga titik X jadi CDF ya. Yang memang ini adalah akumulatif probabilitas dari PDF atau sebaliknya gitu ya. Nah, sebaliknya PDF ini adalah diperoleh dari turunan CDF ya. Di mana ketika dijelaskan Fx di sini ya, untuk rumus Fx ya, untuk menjelaskan Fx ini sama dengan PDF, maka dx per d per dx ya, ini adalah turunan dari variabel x untuk Fx ya. Ini adalah fungsi dari CDF ya. Lalu ada PDF-nya, ini artinya sebenarnya untuk PDF ini menunjukkan perubahan probabilitas kumulatif dari setiap titik ya. Jadi secara intuitif PDF ini menunjukkan kepadatan probabilitas. Nah, sedangkan CDF ini menunjukkan total probabilitasnya yang memang sudah terkumpul. Jika grafik PDF ini berbentuk lonceng, ya, maka seperti distribusi normal, ya, maka memang untuk grafik CDF-nya ini berbentuk kurva S, ya, akan terus naik di sini. Nah, lalu ada distribusi uniform di sini. Jadi distribusi uniform ini adalah distribusi kontinu yang memang paling sederhana. Pada distribusi ini, semua nilai interval tertentu ini memiliki peluang yang sama, ya, untuk muncul di sini. Nah, jika variabel acak X berdistribusi uniform yang pada integral AB, maka setiap titik interval tersebut ini mempunyai probabilitas seragam. Nah, rumus PDF yang tadi di distribusi uniform adalah Fx sama dengan 1 per AB min A. Ya, A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Gitu ya. Nah, mari kita pahami. Pertama kita bahas Fx. Ini adalah fungsi PDF. Ya, fungsi uniform. Nah, sedangkan A itu adalah batas bawah interval. B-nya itu adalah batas atas interval. B min A itu adalah panjang interval distribusi. Nah, sedangkan 1 per B min A ini menunjukkan tinggi kurva PDF yang konstan gitu ya. Ya, karena memang semua nilai titik peluangnya itu adalah sama. Nah, maka grafik PDF ini berbentuk persegi panjang. Nah, yang memang persegi panjang datar gitu ya. Jadi contohnya untuk X di sini seperti U sama dengan 0,10. Maka kalau dihitung gitu ya, berarti kan 1 per AB. AB di sini adalah 10 min 0 gitu, sama dengan 1 per 10. Jadi artinya kalau bisa disebutkan di sini, jadi nilainya antara interval 0 sampai 10 memiliki kepadatan probabilitas yang sama gitu ya. Nah, contoh distribusi uniform di sini. Jadi beberapa contoh distribusi uniform dalam kehidupan nyata. Contoh pertama, ini adalah generator angka acak ya, dalam komputer. Jadi ketika komputer menghasilkan angka random antara 0 sampai 1, setiap angka ini memiliki peluang yang memang sama ya untuk muncul. Jadi konsepnya ini menjadi dasar simulasi komputer atau machine learning. Contoh kedua, ini adalah waktu tunggu bus gitu ya. Jadi jika waktu tunggu bus itu adalah 30 menit, maka angka waktu yang ditunggu ini dapat dimodelkan gitu ya, sebagai X kurang X min U sama dengan 0,30 gitu ya, karena 30 menit itu. Nah, artinya di mana X itu adalah waktu tunggu, U itu adalah distribusi uniform ya, sedangkan intervalnya itu adalah 0 detik sampai 30 detik di sini, atau 30 menit, maaf. Nah, jadi memiliki peluang yang sama. Jadi contoh ketiga adalah lotre gitu ya, atau undian. Jadi dalam sistem undian yang adil, memang semua nomor ini mempunyai probabilitas yang sama ya ketika untuk dipilih di sini. Nah, lalu ada distribusi eksponensial. Jadi distribusi eksponensial ini digunakan untuk memodelkan waktu tunggu antar kejadian acak. Distribusi ini sangat penting. Contohnya dalam teori antrian, jaringan komputer, atau mungkin juga call center, telekomunikasi, atau mungkin juga rehabilitasi sistem dan machine learning.
Nah, distribusi eksponensial ini berkaitan dengan proses dan Poisson di sini, Poisson ya. Ada yang dinamanya proses Poisson. Nah, jika proses Poisson ini menghitung jumlah kejadian dalam interval waktu tertentu, maka kejadian eksponensial itu dapat menghitung jarak waktu antara kejadian tersebut. Contohnya, waktu pelanggan datang ke kasir, waktu antar kendaraan melewat gerbang tol, gitu ya, atau umur komponen elektronik sebelum rusak. Nah, karena memang dimodelkan dalam waktu tunggu, maka distribusi ini hanya memiliki nilai positif saja, gitu ya. Nah, lalu ada rumus distribusi eksponensial. Nah, rumus PDF distribusi eksponensial ini adalah fx sama dengan a atau lambda di sini gitu ya. Untuk lambda x, x lebih besar sama dengan 0. Jadi untuk penjelasan simbolnya adalah fx itu adalah PDF distribusi eksponensial di mana lambda ini adalah laju kejadian atau rate ya. Terus untuk atau Euler di sini ini adalah sekitar contoh 2,718 ya untuk Eulernya. Nah, lalu X-nya ini adalah waktu tunggu ya atau kecil dari lambda X. Ini menunjukkan penurunan eksponensial probabilities ya. Jadi CDF di sini ini distribusi eksponensial. Nilai harapan atau mean untuk distribusi eksponensial itu adalah EX sama dengan 1 per lambda. Jadi variabel distribusi eksponensialnya var X 1 per lambda kuadrat. Jadi semakin besar lambda, maka semakin cepat kejadian terjadi. Semakin kecil rata-rata waktu untuk tunggu juga sebenarnya. Nah, ada beberapa sifat. Jadi untuk distribusi eksponensial ya, pada slide ini sebenarnya menjelaskan sifat penting dari distribusi eksponensial, di mana distribusi ini memiliki karakteristik unik yang memang membuatnya sangat banyak digunakan dalam statistika, teknik industri, atau jaringan komputer, bahkan teori antrian. Nah, sifat pertama ini adalah memoryless di sini. Jadi tanpa memori. Jadi merupakan sifat paling khas dalam distribusi eksponensial. Nah, contoh rumus di sini adalah Px lebih besar dari S ya, plus T per X lebih besar dari S sama dengan Px lebih besar dari T. Jadi ketika dipahami simbolnya, P ini adalah probabilitas, X itu adalah variabel acak, dan E itu adalah eksponensialnya. Nah, sedangkan S itu adalah waktu yang memang sudah berlalu, dan T adalah tambahan waktu yang akan datang. Nah, simbol itu berarti adalah dengan syarat atau conditional probability, yang memang makna rumus ini adalah peluang menunggu tambahan waktu yang memang tidak dipenuhi oleh lamanya waktu yang sudah ditunggu sebelumnya. Jadi jika seorang menunggu gitu ya, bus selama 20 menit, maka probabilitas yang harus menunggu itu adalah 5 menit lebih gitu ya, contohnya gitu. Nah, ini akan tetap sama ketika baru mulai nunggu lagi gitu ya. Jadi masa lalu itu tidak akan mempengaruhi probabilitas di masa yang akan datang. Jadi sifat keduanya ini hanya memiliki sifat nilai positif. Distribusi eksponensial ini hanya berlaku untuk X itu lebih besar dari sama dengan 0. Jadi karena memang distribusi eksponensial ini digunakan untuk memodelkan waktu gitu. Nah, jarak, umur, atau mungkin juga umur komponen contohnya gitu ya. Nah, yang memang semuanya itu tidak memungkinkan bernilai negatif. Nah, jadi sifat ketiga adalah menjadi dasar teori antrian atau querying teori di sini. Jadi distribusi eksponensial itu digunakan untuk memodelkan waktu antar pelanggan, waktu pelayaran, atau waktu kegagalan sistem. Nah, sampai trafik jaringan, call center, dan sistem rumah sakit, bahkan sistem antrian lainnya. Nah, karena memang untuk distribusi eksponensial ini sangat penting, terutama dalam bidang teknik informatika, telekomunikasi, data science, bahkan artificial intelligence di sini. Nah, untuk distribusi normal di sini, jadi distribusi normal sebenarnya adalah distribusi probabilitas paling terkenal, paling penting dalam statistika. Jadi distribusi ini disebut juga sebagai distribusi Gaussian di sini ya, atau diambil dari nama matematikawan Carl Friedrich Gaussian ya, Gauss gitu di sini. Carl Friedrich Gauss, di mana distribusi grafik distribusi di sini atau grafik distribusi normal ini berbentuk lonceng yang simetris ya. Yang memang ini memiliki bell curve gitu, kalau bisa atau disebut sebagai bell curve. Ciri utama distribusi normal ini adalah terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Jadi semakin jauh dari rata-rata, maka probabilitasnya itu akan semakin kecil. Nah, jadi distribusi ini berbentuk simetris sempurna. Distribusi normal ini muncul karena secara alami ya. Jadi pada banyak fenomena di dunia nyata, seperti contoh
tinggi badan manusia, berat badan manusia gitu ya. Nilai ujian, tekanan darah, teori pengukuran, atau mungkin juga data sensor atau noise pada sistem elektronik. Nah, nilai rata-rata itu akan memiliki nilai interval yang lebih banyak sekali gitu ya. Jadi noise pada sistem elektronik juga sama rata-ratanya gitu ya, atau data sensor juga sama gitu. Jadi hal ini sebenarnya dijelaskan pada teorema limit pusat atau central limit theorem, di mana teorema ini sebenarnya menyatakan bahwa rata-rata dari banyak sampel acak ini cenderung mengikuti distribusi normal. Jadi kalau bisa disebutkan orang normal gitu ya, maka ya rata-ratanya segitu. Kalau rata-rata orang Indonesia normalnya itu tinggi badannya itu 171 untuk laki-laki gitu ya. Untuk perempuannya 160, maka rata-ratanya seperti itu. Lebih dari itu maka tinggi, kurang dari itu maka dia itu disebut pendek gitu ya. Nah, maka distribusi normal itu meskipun distribusi asalnya memang tidak normal gitu ya, karena memang alasan tersebut itu distribusi normal ini menjadi pondasi utama statistika modern dan mesin learning di sini gitu ya. Jadi yang di tengah-tengah mean itu maka ia akan terkumpul di sana yang paling banyak itu orang-orangnya yang bisa disebut sebagai normal di sini. Nah, lalu ciri distribusi normal. Ya, pada penjelasan di sini, jadi secara karakteristik utama distribusi normal ini ciri pertama adalah simetris. Jadi kurva distribusi normal ini terbagi menjadi dua bagian yang identik gitu ya. Di sekitar mean atau rata-rata probability. Jadi artinya sebenarnya probability di sisi kiri ini sama dengan probability sisi kanan. Jadi distribusi ini memiliki keseimbangan sempurna. Contoh kedua, seperti mean, median, modus, atau yang memang berada pada titik nilai yang sama gitu ya. Jadi atau kalau secara matematis itu mean sama dengan median sama dengan modus. Jadi penjelasannya rata-rata, jadi mean dari rata-rata data, median dari nilai tengah data, modus dari nilai yang paling sering muncul. Pada distribusi normal ketiganya ini berada tepat di tengah kurva. Jadi ciri ketiga ini mengikuti aturan empiris atau empirical rule di sini. Jadi aturan yang memang menyatakan contohnya sekitar 68% data berada dalam standar 1 deviasi atau sekitar 95% data berada pada standar 2 deviasi gitu atau 99,7% gitu ya berada pada standar 3 gitu ya deviasi di sini. Jadi secara matematis 868 terus 95 99,7 ini rule artinya dari sebagian besar data ini berada pada dekat mean ya, sedangkan pada data ekstrim jumlahnya itu akan semakin sedikit ya. Distribusi kontinu normal ini ditemukan pada data yang memang hingga menjadi distribusi paling penting dalam analisis statistik gitu ya. Jadi kalau didistribusikan jumlah IQ orang Indonesia yang tinggi gitu ya itu pasti makin sedikit, yang semakin tinggi semakin jenius semakin sedikit, yang bodoh juga semakin sedikit, tapi yang normal akan banyak gitu ya. Nah, lalu untuk rumus distribusi normal yang di sini, jadi kita membahas rumus utama PDF. Jadi distribusi normal ini ditulis sebagai yang di sini gitu ya. Jadi mari kita pahami di mana fx ini adalah probability density function atau PDF ya, atau distribusi normal. Lalu ada x, ini adalah nilai variabel acak ya. Terus ada u atau mu di sini. Ini yaitu mean ya atau rata-rata distribusi. Terus ada sigma di sini yaitu standar deviasi di sini. Lalu sigma kuadrat ini adalah variasi ya. Variansi di sini, terus ada PR konstanta pi di sini sekitar 3,14 standarnya. Terus ada E atau Euler di sini ini sekitar 2,718. Nah, lalu XP di sini ini fungsi eksponensial di mana makna dari rumus ini mean ini menentukan posisi yang kuat untuk pusat kurva. Nah, standar deviasi ini menentukan lebar penyebaran kurva. Semakin besar standar deviasi kurva, maka semakin lebar ya. Atau landai, semakin kecil standar deviasi maka semakin sempit ya. Dan tinggi slide di sini sebenarnya menjelaskan transformasi distribusi normal menjadi distribusi normal standar gitu ya. Contohnya menggunakan z-score atau rumus z-score. Jadi penjelasan simbol z ini adalah nilai standar normal dan x adalah nilai data asli. Lalu ada mu ini adalah mean, sigma ini adalah standar deviasi, dan transformasi itu digunakan untuk semua distribusi normal ya, dan dapat diubah menjadi distribusi standar ya, di mana yang rumus yang z di sini yang di bawah
Ini adalah contoh, artinya mean itu sama dengan 0, standar deviasi itu sama dengan 1. Nah, dengan standar transformasi z-score, ini adalah probability yang memang dapat dihitung menggunakan tabel distribusi normal. Nah, standarnya itu tanpa perlu menghitung integral secara manual, ya. Nah, contoh distribusi normal dalam kehidupan nyata. Jadi di berbagai contoh distribusi normal dalam kehidupan nyata adalah distribusi normal ini sangat penting karena memang banyak fenomena alam, ya, dan sosial mengikuti pola distribusi secara alami. Contohnya yang pertama adalah nilai ujian mahasiswa dalam kelas, gitu ya. Nah, dalam kelas dengan jumlah mahasiswa besar, nilai ujian biasanya membentuk distribusi normal. Sebagian besar mahasiswa akan memperoleh nilai yang sama, rata-ratanya sekitar. Sedangkan hanya sedikit saja mahasiswa yang memang akan mendapatkan nilai tinggi dan memang sangat sedikit juga yang rendah. Jadi akan berbentuk lonceng di sini. Jadi jika rata-rata nilainya adalah 75 contohnya gitu ya, maka sebagian besar mahasiswa itu akan mendapatkan nilai 75, mendekati 75 pasti. Nah, semakin jauh contoh nilainya tinggi atau mahasiswa yang pintar, jumlah mahasiswanya itu akan semakin sedikit. Sebaliknya, yang bodoh juga akan semakin sedikit di sini. Jadi fenomena ini akan membentuk kurva lonceng atau bell curve di sini. Di mana ada juga contoh kedua. Ini adalah tinggi badan manusia katanya. Jadi tinggi badan populasi dewasa umumnya mengikuti distribusi normal. Misalnya rata-rata tinggi badan manusia Indonesia yang tadi ya, kalau rata-rata 63 laki-laki perempuan, meskipun laki-laki mungkin 71 atau mungkin juga perempuan itu 150 160 gitu ya. Nah, maka sebagian besar orang itu memiliki tinggi ya mendekati angka tersebut. Dan hanya sedikit yang disebut pendek atau kurang dari itu atau sedikit yang memang dia itu tinggi atau sangat tinggi gitu ya. Nah, hal ini sebenarnya menunjukkan distribusi normal yang mampu memodelkan data biologi secara sangat baik. Contoh ketiga seperti adalah error ya dalam kesalahan pengukuran ya atau dalam alat ukur sensor elektronik. Biasanya ini distribusi normalnya sekitar 0, artinya besar error ini bernilai kecil, error sangat besar, ini jarang terjadi. Konsep ini sangat penting di dalam statistika inferensial, machine learning, atau mungkin juga perhitungan regresi, pengolahan sinyal, bahkan artificial intelligence. Nah, distribusi normal sebenarnya digunakan dalam contoh seperti prediksi resiko, analisis kualitas produksi, sampai sistem kontrol distribusi, dan analisis keuangan di sini. Nah, kesimpulannya, jadi pada pertemuan kali ini gitu ya. Jadi seluruh materi ini sebenarnya mengenai variabel acak kontinu dan distribusi probability kontinu. Kesimpulan pertama ini adalah mengenai variabel kontinu ya serta PDF dan CDF. Jadi variabel kontinu ini dapat mengambil nilai tak hingga ya. Jadi dalam suatu interval karena memang jumlah nilainya itu sangat banyak, probabilitasnya itu tidak dihitung ya pada satu titik, melainkan sangat luas di area bawah kurva gitu ya. PDF, di mana PDF atau probability density function di sini biasanya digunakan untuk menggambarkan kepadatan probabilitas gitu ya. Sedangkan CDF atau cumulative distribution function ini digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif. Hubungan keduanya, PDF ini merupakan turunan dari CDF dan CDF merupakan integral dari PDF ya. Jadi kesimpulan keduanya, tiga distribusi kontinu distribusi utama atau distribusi uniform atau distribusi ini memiliki probabilitas seragam ya pada seluruh interval. Nah, semua nilai ini memiliki peluang yang sama terutama untuk muncul. Distribusi yang kedua yang memang ini adalah distribusi eksponensial. Distribusi ini digunakan untuk memodelkan waktu tunggu antar kejadian acak gitu ya. Dan memang memiliki sifat memoryless ya atau tanpa memori. Ya, lalu distribusi ketiga adalah distribusi normal yang tadi. Jadi distribusi ini yang merupakan paling penting dalam statistika karena memang banyak fenomena di dunia nyata itu memiliki pola distribusi normal. Distribusi normal ini pasti akan berbentuk lonceng yang memang sifatnya simetris, mean, median, modus. Ini berada di titik nilai yang sama sehingga ketiganya pada aplikasi dunia nyata atau distribusi kontinu gitu ya. Ini digunakan dalam machine learning, artificial intelligence, data science, sistem antrian, analisis risiko, pengolahan sinyal, telekomunikasi gitu ya. Atau hingga simulasi komputer modern karena memang untuk pemahaman distribusi probabilitas kontinu ini menjadi fondasi utama dalam ilmu statistika dan ilmu data modern gitu ya. Nah, baik, alhamdulillah seluruh materi statistika probabilitas di pertemuan ke-9 mengenai
variabel acak dan kontinu di distribusi ini kita telah bahas. Jadi pertemuan kali ini yang kita telah mempelajari konsep variabel kontinu, perbedaan dengan variabel diskrit dan kontinu ya. Terus ada VDF, ya, ada CDF atau probability distribution function dan cumulative distribution function gitu ya. Nah, lalu ada distribusi uniform, terus distribusi eksponensial, distribusi normal, dan kita juga memahami bagaimana probabilitas pada distribusi kontinu itu dihitung menggunakan integral luas area bawah ya, dari sebuah kurva. Nah, selain itu kita juga mempelajari simbol-simbol yang penting ya, seperti ada mean ya, atau mu atau sigma untuk deviasi ya. Terus ada apa untuk kejadian Z menggunakan transformasi Z-score gitu ya, dan distribusi normal dan sebagainya. Jadi materi ini sebenarnya sangat penting karena memang dan mendasar juga gitu ya. Jadi statistika inferensial, machine learning, artificial intelligence, data science, sampai simulasi ya. Analisis probabilitas modern di sini ya memang bisa membantu kita bagaimana memahami probabilitas yang digunakan atau dimodelkan secara nyata, secara matematis dan ilmiah. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya selama perkuliahan kali ini. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.